Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Kebetulan narasumber kali ini dia mempunyai suatu pengalaman di mana dia pernah bekerja kepada seseorang yang bersekutu dengan setan dan dia hampir menjadi tumbal pesugihan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2007. Waktu itu saya mendapatkan tawaran dari mamang saya untuk bekerja di salah satu bengkel las yang jaraknya tidak terlalu jauh dari warung milik mamang saya ini. Setelah mendengar informasi itu, saya bergegas berangkat menuju warung milik mamang saya. Singkat cerita, setelah sampai di sana, saya lalu diantar oleh mamang saya untuk menemui pemilik dari bengkel tersebut. Setelah ditanya-tanya perihal kemampuan saya dalam bidang bengkel las, saya waktu itu jujur mengutarakan bahwa saya belum bisa menggunakan mesin las. Tapi kalau menggunakan mesin gerinda dan ngecat, saya sudah bisa. Pemilik bengkel tersebut menerima saya, namun dengan syarat bahwasanya dalam jangka 3 minggu, saya harus sudah mahir menggunakan mesin elas. Waktu itu saya terima persyaratannya. Saya lalu diantar untuk ke bengkel tersebut. Setelah sampai di sana, saya melihat ada sekitar 5 orang karyawan yang sedang bekerja. Saya lalu dikenalkan kepada 5 pegawai tersebut. Di antaranya bernama Gugun, Komara, Agus, Asep, dan Hendrik. Kata pemilik bengkel ini, para pekerja di sini bekerja per kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Jadi, satu kelompok mengerjakan satu proyek dan berikut mereka akan memasang nanti di lapangan. Nah, semua pegawai di sini rata-rata mereka berasal dari luar daerah. Bengkel las ini juga menyediakan mes untuk pegawainya. Katanya semua pegawai di sini ada sekitar 8 orang. Ditambah saya menjadi 9. Namun, kamar dari mes tersebut terdiri dari 5 kamar. Jadi satu kamar terdiri dari 2 orang. Kebetulan waktu itu, saya satu kamar dengan Hendrik. Karena teman satu kamar Hendrik ini, dia sedang berangkat ke luar kota untuk mengerjakan suatu proyek. Dan anehnya, ketika saya melihat kamar mes tersebut, kenapa ada satu kamar yang dibiarkan kosong? Padahal, kalau waktu itu saya datang, kenapa saya tidak disuruh mengisi kamar tersebut? Saya waktu itu tidak mau mempertanyakan hal itu. Saya yang penting fokus saja untuk bekerja. Dan kebetulan juga Hendrik disuruh atau menjadi mentor saya dalam melatih saya menggunakan mesin elas. Esok harinya saya mulai bekerja. Saya mengikuti arahan Hendrik. Saya bekerja dengan giat. Sekali saya perhatikan Hendrik ketika mengelas. Saya perhatikan tata caranya supaya saya bisa ketika menggunakan mesin elas tersebut. Ketika pukul 5, semua pekerjaan sudah beres. Namun waktu itu saya tidak langsung membersihkan diri. Saya izin kepada Hendrik untuk melatih saya menggunakan mesin elas. Karena kalau saya belajar di waktu saya bekerja, saya tidak mau mengganggu jam kerja Hendrik ini. Hendrik waktu itu memberikan contoh kepada saya. Saya memperhatikan dengan sesama. Setelah 3 kali dia memberikan contoh, dia lalu memberikan mesin las tersebut supaya saya bisa mempraktekkan apa yang diajarkan. Saya mencoba beberapa kali, namun ternyata tidak segampang yang saya lihat. Hendrik waktu itu tersenyum melihat hasil lasan saya. Duh, gak segampang kayak dilihat ya.
Udah, nanti pelan-pelan saja. Kalau sering juga nanti bisa. Sudah, sekarang mending istirahat aja dulu. Mandi, terus kita cari makan. Ya udah, saya waktu itu mengikuti ajakan Hendrik. Setelah membersihkan diri, saya lalu berangkat bersama Hendrik dan beberapa rekan lain untuk mencari makan. Kita mencari makan ini kebetulan ke warung milik mamang saya, karena di daerah situ tak ada lagi warung makan, hanya milik mamang saya. Setelah selesai makan, kami lalu kembali ke mes. Di mes, kami sempat berbincang-bincang perihal masalah pekerjaan, kehidupan, dan lain sebagainya. Setelah itu, kami lalu beristirahat. Esok harinya, saya melanjutkan kembali bekerja. Ketika siang, Gugun, Komara, dan yang lainnya, ternyata mereka harus berangkat keluar kota memasang barang yang mereka kerjakan. Dan katanya pekerjaan ini memakan waktu sekitar 3 harian. Tersisa di bengkel itu hanya saya dan Hendrik berdua. Saya pun dan Hendrik menyiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh rekan-rekan tersebut, termasuk alat-alatnya. Setelah semuanya siap, mereka lalu berangkat. Waktu itu saya dan Hendrik lalu melanjutkan pekerjaan kami di bengkel. Hingga akhirnya pukul 5 pun tiba. Drik, saya mau ngelatih ini biar bisa ngelas. Ya udah, saya langsung mandi ya duluan. Ya udah. Saya waktu itu melanjutkan melatih kemampuan saya dalam mengelas. Sampai tak terasa hingga azan maghrib pun berkumandang. Di situ saya lalu berhenti. Saya berhenti dulu sejenak hingga azan usai. Entah kenapa waktu itu saya tetap ingin melanjutkan dan tidak mau berhenti. Tepat selepas azan maghrib, saya melanjutkan kembali untuk mengelas. Namun kali ini ada yang berbeda. Ketika saya coba mengelas, entah kenapa saya merasakan seperti ada sepasang mata yang terus menatap ke arah saya. Namun ketika saya berhenti dan melihat sekeliling, di sekeliling tidak ada siapa-siapa. Saya kembali melanjutkan. Namun ketika saya coba mengelas kembali, perasaan itu kembali datang, seakan ada sesuatu yang sedang melihat saya. Karena merasa konsentrasi saya sudah tidak fokus, saya lalu berhenti saja. Lalu saya bereskan alat-alat tersebut dan bergegas menuju mes. Kebetulan jarak menuju mes tersebut berada di samping bengkel las, jadi hanya ada perbatas pintu dari tembok bengkel las itu langsung menuju mes. Sedangkan mes itu dikelilingi oleh pagar besi. Sekelilingnya hanya ada area perkebunan. Mes tersebut kamarnya cuma satu, sedangkan kamar mandinya itu berada di luar. Terlihat waktu itu Hendrik baru selesai mandi. Loh, perasaan dari tadi kan mau mandi, Drik? Iya, tadi mendapatkan dulu telepon dari istri. Katanya istri lagi sakit. Bingung kalau istri sakit kayak gini. Ya sudah tuh kamu izin sama bos. Gak enak. Nah, yang penting keluarga dulu aja, Drik, ucap saya kepada Hendrik dan lalu bergegas menuju kamar mandi. Setelah itu, kami seperti biasa mencari makan dan langsung beristirahat di teras mes. Sambil ngopi, kami mengobrol. Dan tak berapa lama, pemilik bengkel tersebut datang. Dia membawa beberapa makanan kepada kami. Belum pada tidur? Belum, bos. Ini lagi ngopi. Ngopi, bos? Iya. Kenapa, Drik? Kayaknya lagi banyak pikiran gitu kamu. Iya, bos. Istri di kampung sakit, Ya udah kamu pulang aja. Terus ini kerjaan gimana? Mana gak ada lagi orang kan di bengkel? Udah. Ada si Adi. Biarin si Adi sendirian. Gak apa-apa. Nanti kan 3 hari lagi juga anak-anak yang lain juga pada datang. Biar si Adi sendirian ngerjain. Kan belum bisa ngelas bos saya, bos. Ucap saya kepada si bos. Elah,
Keluarga dulu pentingin. Gak apa-apa masalah kerjaan mah. Kamu lagi nunggu rekan yang lain. Kerjain aja yang kamu bisa. Sekalian kamu beres-beres bengkel. Jadi nunggu aja. Yang penting bengkel jangan kosong. Ya, nanti kamu pagi pulang aja, Drik. Ucap bos lalu pergi meninggalkan kami berdua. Wih, posisi ini baik ya, Drik. Si bos memang gitu. Cuman entah kenapa banyak orang yang gak betah di sini. Kok gitu? Gak tahu. Saya ini kebilang orang yang paling lama di sini. Nah, sebelum saya itu yang lain yang pada berangkat. Mereka itu belum 1 tahun di sini. Teman-teman angkatan saya itu, mereka pada pulang duluan. Katanya gak betah di sini. Gak tahu alasannya kenapa. Gak mau pada cerita. Padahal si bosnya enak. Ucap Hendrik bercerita. Setelah itu kami lalu beristirahat. Pagi harinya, Hendrik berangkat pulang kampung. Sedangkan tersisa saya sendiri di bengkel. Waktu itu, saya coba memotong-motong bahan yang akan kami kerjakan. Saya persiapkan dulu semuanya, hingga nanti akan ada orang yang mengelasnya. Karena saya sendiri belum berani untuk merakit barang tersebut. Karena kemampuan saya masih belum sempurna. Setelah semuanya selesai, saya berniat untuk membersihkan bengkel saja karena terlihat bengkel tersebut berantakan. Setelah selesai, saya lalu melanjutkan melatih kemampuan saya dalam menggunakan mesin elas. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 5. Setelah itu, saya sudahi dulu latihan saya. Saya lalu bereskan alat-alat saya dan lalu bergegas membersihkan diri di kamar mandi. Setelah itu, saya sempat beristirahat dulu di mes sebelum mencari makan. Tepat 6:30, saya lalu berangkat ke warung mamang saya untuk mencari makan. Sendirian, Di? Pada kemana yang lain? Pada keluar kota, Mang, lagi masang. Terus kamu di bengkel sama siapa? Sendirian, Mang. Oh, yaudah kamu hati-hati kalau sendirian di sana. Iya, Mang. Ini juga mau cepat-cepat langsung ke sana. Takut ada apa-apa, mana nggak ada orang. Ya udah sana, ucap mamang saya. Saya lalu berjalan kembali menuju bengkel. Jarak warung milik mamang saya ke bengkel itu sekitar 400 meteran. Setelah sampai di mes, saya waktu itu menyeduh kopi dan duduk di teras. Terasa suasana sangat dingin waktu itu. Tak terasa hingga pukul 9:30 malam. Entah kenapa, mata saya waktu itu seakan tidak terasa kantuk. Karena merasa suasana di luar dingin, saya lalu masuk ke dalam mes. Setelah masuk ke dalam mes ini, tiba-tiba saya mendengar ada mesin gerinda berbunyi dari bengkel. Karena mes dan bengkel itu berdekatan. Apalagi suasana di sekelilingnya sepi, otomatis kalau ada suara bising pasti langsung terdengar dengan jelas. Saya sempat terdiam memastikan sumber suara tersebut. Dan ketika saya seksama dengarkan kembali suara itu, ternyata benar. Itu seperti bunyi gerinda di dalam bengkel. Dengan cepat, saya langsung keluar dan berlari ke arah bengkel. Setelah saya lihat ke bengkel, ternyata di sana gelap. Tak ada siapapun. Saya lalu menyalakan lampu bengkel. Saya memastikan kembali. Takutnya memang ada pencuri. Saya lihat sekeliling. Tak ada siapapun. Bahkan, semua mesin yang ada di bengkel tersebut saya masukkan ke dalam lemari dan itu masih tetap dalam tempatnya. Di situ saya mulai merasakan ada perasaan tidak enak. Saya lalu tutup kembali pintu bengkel dan langsung menuju ke dalam mes. Tepat ketika saya masuk lagi ke dalam mes, tiba-tiba saya mendengar kembali suara mesin tersebut. Kali ini saya biarkan dulu hingga sekitar 5 menitan. Dan setelah 5 menit, mesin itu berhenti dengan sendirinya. Waktu itu saya sudah berpikir, mungkin ada makhluk yang sengaja menggoda.
pikirku waktu itu. Dan tak berapa lama dari itu, saya mendengar ada bunyi orang sedang mandi di kamar mandi depan. Loh, masa si bos sih? Pikirku waktu itu. Saya lalu keluar dari mes. Saya dengarkan kembali dan jelas ada seperti orang yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut. Saya lalu melangkahkan kaki menuju kamar mandi itu dengan perasaan yang waktu itu mulai terasa tidak enak. Saya lalu ketuk pintu kamar mandi itu. Duk, 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 duk. Siapa di dalam? Ucap saya kepada itu. Tak ada jawaban. Saya ketuk kembali. Duk, 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 duk. Siapa? Suara air di kamar mandi itu langsung berhenti. Tak berapa lama, pintu dari kamar mandi itu terbuka. Waktu itu saya sempat aneh. Karena asing melihat wajah yang keluar dari kamar mandi itu. Siapa, Kang? Ucap saya kepada sosok laki-laki yang keluar dari kamar mandi itu. Laki-laki itu menatap ke arah saya dengan tatapan yang agak kosong. Saya Jajang, Kang. Akang pegawai baru. Iya, saya Adi. Oh, saya baru pulang dari luar kota. Ini mau beristirahat. Oh, maaf Kang, kirain saya siapa, takutnya maling. Oh, ya udah. Mari Kang, saya masuk dulu ke mes. Ucap saya dan langsung melangkahkan kaki menuju mes. Dan saat saya menengok kembali, entah kenapa saya lihat Jajang ini matanya seakan tatapannya kosong dan wajahnya juga terlihat pucat. Ditambah saat kulihat Jajang ini berjalan, dia berjalan tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi bisa dibilang agak sedikit seperti melayang. Tapi kupastikan kakinya kok menapak. Dan ternyata waktu kulihat Jajang ini masuk ke kamar yang kosong. Kebetulan kamar kosong itu sebelahan dengan kamar saya. Belum tidur, Kang? Oh, belum, Kang. Ucap saya yang agak malu dilihatin oleh Jajang. Karena saya hanya mengintip dia dari pintu. Saya masuk dulu, Kang. Iya, Kang. Ucap Jajang. Saya lalu menutup pintu. Namun entah kenapa, saya tidak mendengar suara pintu kamar sebelah itu terbuka. Saya lalu kembali membuka pintu. Dan kulihat, sosok Jajang sudah tidak ada. Setelah itu saya tidak mau pusing lagi. Saya langsung berniat untuk beristirahat saja. Saya coba pejamkan mata. Dan setelah itu saya langsung tertidur dan bangun ketika pagi hari. Setelah pagi hari, saya bingung mau ngapain. Karena pekerjaan saya sudah selesai, saya menunggu instruksi dari bos saja. Saya telepon bos bahwa pekerjaan saya sudah selesai dan apa yang harus saya kerjakan lagi. Saya bingung. Tak berapa lama, si bos datang. Udah, kamu lanjutin aja proyek yang lain. Ini saya kasih ukurannya. Oh iya bos. Tadi malam ada pegawai yang datang. Namanya Jajang. Tapi pas tadi pagi saya nggak lihat. Hah? Jajang? Iya bos, Jajang. Orangnya tinggi-tinggi. Tadi malam sekitar jam 10-an. Saya lihat dia keluar dari kamar mandi dan masuk ke kamar sebelah yang kosong. Kamu beneran ngomong? Jajang? Iya bos, emang kenapa? Enggak. Ya sudah, kamu lanjutin aja pekerjaan ini. Nanti potong-potong aja sesuai ukurannya. Ya. Saya mau pergi dulu. Loh, kok si bos terlihatan aneh juga.
Setelah mendengar ucapan saya, gelagat si bos ini terlihat agak aneh. Dia seperti agak ketakutan ketika saya membicarakan nama Jajang. Si bos lalu pergi. Saya lalu melanjutkan pekerjaan saya dengan instruksi bos, membuat bahan-bahan yang akan nanti kami bikin. Hingga akhirnya pukul 5 sore saya sudah selesai mengerjakan bahan-bahan tersebut. Setelah itu, saya lalu melanjutkan untuk melatih kemampuan saya mengelas. Hingga akhirnya azan maghrib pun berkumandang. Waktu itu saya tidak menyudahi latihan saya, karena saya bingung mau ngapain juga di mesemen sendirian. Saya berniat untuk belajar saja sampai saya bisa malam ini. Setelah azan Isya, saya mulai melanjutkan kembali melatih kemampuan saya mengelas. Hingga saya dikagetkan oleh suara di belakang saya. Saya langsung berhenti dan langsung mematikan mesin elas. Ketika saya tengok, ternyata Jajang berada di belakang saya. Wih, Jang, ngagetin. Tadi siang kenapa? Kok nggak ada? Pergi kemana memang? Saya ada perlu dulu. Kamu kok belum beres-beres? Enggak, saya lagi ngelatih dulu ngelas. Biar cepat bisa, nggak enak. Masa saya cuma bisa motongin sama ngecat doang. Ini kan kerjaan kalau saya bisa ngelas, saya bisa kerjain sendiri. Oh, ya udah. Kamu jangan terlalu nyampe malam kalau kerja. Emang kenapa, Jang? Ya, kasihan ke badan kamu. Ya udah, saya mau kembali ke kamar, ucap Jajang. Ya, saya bentar lagi juga mau beres-beres. Waktu itu belum sempat saya menyalakan mesin las saya. Saya hanya berjeda nengok ke arah barang yang saya mau elas. Dan saya sempat nengokkan lagi ke arah Jajang. Ternyata sosok Jajang sudah tidak ada. Loh, Jajang kemana? Padahal jarak posisi saya berdiri ke arah pintu itu jaraknya sekitar 15 meter. Tidak mungkin juga dengan sekali tengok saya nengok kembali, itu jaraknya cuma berapa detik. Masa iya Jajang sudah tidak ada? Saya panggil beberapa kali. Jang, Jajang, Jang. Kok nggak ada sih? Saya melanjutkan kembali mengelas. Hingga tak terasa, pukul 9 malam saya lalu menyudahi latihan saya karena kulihat waktu itu hasil lasan saya sudah lumayan bagus. Setelah itu saya lalu membersihkan diri di kamar mandi. Saya lalu ganti baju dan pergi mencari makan. Setelah mencari makan, saya lalu pulang kembali ke mes. Nah, setelah di mes, saya coba duduk di teras sambil menikmati segelas kopi. Loh, si Jajang kemana ya? Perasaan tadi pulang ke kamarnya, tapi kamarnya masih gelap. Jang, udah tidur Jang? Ucapku waktu itu dari teras. Tak ada jawaban dari sana. Dan ketika saya sedang menyalakan rokok kembali, tepat dari sudut mata sebelah kanan saya melihat ada sesosok laki-laki yang sedang berjalan dari luar pagar. Dan saat saya menengok ke arah sana, ternyata itu Jajang. Loh, si Jajang ngapain dari luar? Ucapku waktu itu. Si Jajang lalu masuk dan terus mendekat ke arah saya. Tampak kini dari wajahnya terlihat sangat pucat. Jang, habis dari mana kamu Jang? Ini ada perlu dulu. Oh, sini ngopi dulu bareng, ucap saya kepada si Jajang. Kamu kerja di sini udah lama Jang, ucap saya membuka obrolan. Sudah, malah sebelum bengkel ini dibuat, saya sudah ikut sama si bos. Oh, berarti udah lama banget. Tadi
Saya pagi sempat bilang sama si bos. Cuman pas saya cerita, si bos tuh kayaknya kaget dengar nama kamu. Saya mendengar tawa si Jajang itu. Ada perasaan ngeri juga. Kenapa, Jang? Kok ketawanya gitu? Tidak apa-apa. Nama kamu siapa? Nama saya Adi, Jang. Oh, kamu kalau bisa jangan kerja di sini terlalu lama. Loh, emang kenapa, Jang? Kok ngomongnya gitu? Ya, kalau bisa cari pekerjaan yang lain. Kadang si bos itu baik ada maksudnya. Wah, gak ngerti, Jang. Maksudnya gimana sih, Kamu ngomong kemana sih jadi ngelantur gitu? Nanti juga kamu tahu sendiri. Pokoknya, pesan saya, kalau si bos memberi apa-apa kepada kamu, contohnya kayak makanan, jangan kamu makan. Itu cuman pesan saya. Terserah kamu mau ikutin pesan saya atau enggak. Setelah itu, Jajang lalu pergi menuju ke arah kamar mandi. Si Jajang kenapa sih ngomong gitu? Kelantur tuh kayak punya bocah. Pikirku waktu itu. Saya waktu itu langsung bergegas saja masuk ke dalam kamar. Dan setelah di dalam kamar, saya lalu merebahkan diri di atas kasur. Sempat terlintas ucapan dari Jajang ini. Apa iya si bos gitu? Tapi si bos baik ke Hendrik juga. Ke saya juga gak ada tuntutan apa-apa. Setelah itu, saya lalu memejamkan mata. Entah pukul berapa, saya mendengar kembali ada suara gerinda di bengkel tersebut. Namun waktu itu saya tidak keluar. Saya pikir mungkin Jajang sedang mengerjakan sesuatu di sana. Tapi udah malam. Ngapain juga sih Jajang? Udahlah biarin. Saya lalu waktu itu membalikan badan dan mencoba untuk tidur kembali. Dan tak berapa lama, saya mendengar tuh suara tawa yang cukup mengerikan dari luar. Tawanya cukup memekakan telinga. Saya langsung duduk. Loh, suara apa? Saya tidak berani keluar waktu itu. Di dalam bengkel, suara gerinda itu masih terus saja berbunyi. Saya coba mengintip dulu di balik gorden kamar. Di luar, saya tak nampak ada siapapun di sana. Wah, ada maling apa ya? Tapi maling ngapain sih ketawa? Di situ aku mulai merasakan bulu kuduku mulai berdiri. Karena mulai merasakan ada perasaan takut, saya langsung kembali saja ke atas ranjang. Saya coba kembali untuk tertidur. Tak berapa lama, suara gerinda itu sudah tidak ada. Namun, ketika saya sudah hendak terlelap, namun telinga saya masih bisa mendengar. Tepat di kamar samping saya, kamar yang diisi katanya oleh Jajang. Di situ saya mendengar suara tawa yang cukup memekakan telinga. Mati. Saya langsung berinding mendengar kata-kata itu. Loh, ngapain si Jajang ngomong kayak gitu? Dari situ saya paksakan saja mata saya untuk bisa tertidur. Dan akhirnya saya bisa tertidur. Esok harinya, saya langsung bangun dan keluar. Saya menuju ke kamar Jajang yang bersebelahan dengan kamar saya. Namun ada yang aneh. Ketika saya lihat, pintu kamarnya sudah digembok. Dan gemboknya itu terlihat seperti tidak pernah terbuka. Ditambah lagi, pintu kamar tersebut tampak berdebu. Dan di dalamnya juga gelap. Seakan kamar tersebut memang tidak dimasuki oleh seseorang. Kok aneh? Perasaan
si Jajang tadi malam masuk sini. Mungkin udah di bengkel kali, pikirku waktu itu. Saya langsung membersihkan diri di kamar mandi, dan setelah itu saya langsung mengganti baju dan bergegas untuk ke bengkel. Dan setelah saya ke bengkel, ternyata posisi bengkel di sana tidak ada siapapun. Duh, aneh. Si Jajang pergi kemana ya? Sekitar setengah jam kemudian, si bos datang sambil membawa beberapa makanan. Wih, udah pagi-pagi gini, udah siap. Iya bos, cuman bingung mau ngapain lagi. Ya sudah, kamu santai saja. Besok juga yang lain udah pada datang kok ke sini. Ini ada beberapa makanan dan minuman. Sekalian buat nemenin kamu nanti di mes. Udah, hari ini kamu libur aja. Saya juga kebetulan masih ada perlu dulu. Bos, bukannya tadi malam si Jajang datang lagi ya? Emang gak bilang sama bos? Jajang? Iya ya, kemarin kan udah cerita. Terlihat dari wajah si bos seperti menyembunyikan sesuatu. Udahlah, jangan bahas si Jajang. Sekarang kamu pulang aja ke mes, mau jalan-jalan lah. Yang penting nanti pas besok kamu harus siap kerja, ya. Siap bos. Setelah itu si bos lalu pergi meninggalkan saya. Saya lalu membawa makanan yang dibawa si bos untuk ke mes kembali. Saya tutup kembali bengkel. Setelah sampai di mes, kulihat ternyata memang itu makanan yang cukup enak. Dan terlihat ada beberapa minuman dan beberapa bungkus rokok. Namun waktu itu ada perasaan yang terlintas di pikiranku tentang ucapan Jajang tadi malam. Entah kenapa, saya seperti enggan untuk menyentuh makanan itu ketika terlintas ucapan Jajang tersebut. Buat nanti saja deh, pikirku waktu itu. Karena memang tak ada kegiatan, saya lanjut saja untuk tertidur. Hingga setelah zuhur, saya lalu pergi ke warung milik mamang saya. Sampainya di sana, saya langsung ngopi. Kenapa gak kerja kamu hari ini? Enggak, Mang. Kata si bos, suruh libur dulu di mes. Gak ada siapa-siapa, bingung. Tadi malam sih ada teman, cuman aneh. Tiap pagi gak ada, udah 2 malam. Tapi kalau malam muncul. Hati-hati kamu Emang kenapa sih bang? Ya mamang denger sih, tapi kabar angin itu mah. Katanya bengkel tersebut dibangun dari atas rumah kosong. Wah, yang bener bang? Iya, tapi kata kabar angin, mamang nggak tahu. Itu semenjak mamang bikin warung di sini, bengkel itu udah ada. Oh, ya coba aja mang, mamang cari informasi. Soalnya ada yang aneh juga mang. Pas bilang kayak gitu, nama orang yang datang itu, si bos mukanya kayak agak ketakutan gitu. Ya udah kamu hati-hati aja pokoknya. Perasaan mamang juga agak gak enak tuh semenjak kamu cerita gitu. Mau gimana lagi mang lah, yang mudah-mudahan aja. Cuman sujon aja, gak ada yang lain. Ya udah, kamu balik aja ke bengkel sana. Ntar ada apa-apa di bengkel, ada maling lagi, kamu yang ketempuan. Ya mang, saya waktu itu lalu kembali ke dalam mes. Seharian saya hanya diam di dalam mes. Namun tak kenapa, saya seperti enggan untuk menyentuh makanan itu. Bahkan, rokoknya pun saya enggan untuk saya hisap. Hingga akhirnya, setelah azan Isya, saya masih diam di dalam mes. Karena suntuk, saya menyeduh kopi saja dan berdiri di luar teras mes. Sambil menikmati kepulan asap rokok. Tepat 7:30 lebih, ya mungkin hampir pukul 8. Waktu itu, tepat di belakang kamar mandi,
yang berdekatan dengan pohon mahoni. Di situ saya melihat ada seorang nenek-nenek. Waktu itu saya coba memastikan itu nenek-nenek lagi ngapain di situ. Sosok nenek-nenek itu seperti yang menatap ke arah saya. Dan tak berapa lama, si nenek berjalan dan masuk ke dalam pagar dan terus mendekat ke arah saya. Loh, kok si nenek mau ngapain ke sini? Terlihat si nenek itu menggunakan pakaian kebaya, namun agak lusuh, serta sampingnya yang berwarna hitam. Rambutnya putih, namun tidak diikat, terurai ke bawah, tampak pemandangannya cukup menyeramkan. Si nenek itu berjalan sambil mengunyah daun sirih. Setelah sampai dekat dengan saya, "Adik." "Iya, Nek. Kok tahu nama saya?" "Hehehe. Kamu mau ikut nenek enggak?" "Ngapain ikut nenek?" "Saya enggak mau ikut nenek." "Hehehe. Nanti malam kamu akan saya jemput." Di situ saya langsung kaget. Dan tak berapa lama, wajah si nenek tersebut berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya sedikit-sedikit mengelupas. Dan terlihat dari wajahnya mulai mengeluarkan borok. Serta matanya berubah menjadi merah. Allahu Akbar. Waktu itu saya langsung kaget. Dan tak berapa lama, sosok si nenek itu langsung menghilang ketika saya menyebutkan asma Allah itu. Di situ detuk jantung saya langsung berdetak dengan kencang. Saya langsung kaget. Astagfirullah. Saya bingung harus bagaimana. Tujuan saya cuma satu. Tempat mamang saya. Dan ketika saya berlari menuju warung milik mamang saya itu, ketika sampai di sana, ternyata mamang saya sedang pergi berbelanja ke pasar. Kebetulan di daerah situ, pasarnya kalau sore baru ramai. Waduh, bingung harus kemana. Kondisi warungnya juga tutup. Akhirnya dengan terpaksa saya lalu berjalan kembali ke arah mes. Namun ada perasaan takut, bingung harus seperti apa. Karena ingat pesan tadi si nenek tadi akan menjemput. Menjemput bagaimana? Saya coba untuk kembali ke dalam mes. Dan ketika saya membuka kamar mes, alangkah terkejutnya dengan apa yang saya lihat. Jajang ternyata sudah ada di dalam mes. "Jang, kamu bagaimana masuk, Jang?" Jajang hanya tersenyum dengan tatapan kosong ke arah saya. Hehehe. Tawanya terlihat cukup menyeramkan. Waktu itu, saya entah kenapa tidak berani untuk masuk ke dalam mes. Sosok Jajang lalu berdiri. "Kamu mending pergi dari sini. Sekarang. Jangan diam di sini," ucap Jajang. Dan tak berapa lama, tiba-tiba dari leher Jajang itu seperti terpotong oleh sesuatu dan mengeluarkan darah. Sambil kepalanya seperti hendak copot, Jajang menatap ke arah saya dengan tatapan yang cukup menyeramkan. "Jang, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saya mundur beberapa langkah. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap saya waktu itu. Dari gestur tubuhnya, sosok Jajang ini seperti menyuruh saya untuk terus pergi. Tanpa pikir panjang, saya langsung berlari kembali menuju warung milik mamang saya. Saya bingung harus kemana. Sampainya di sana, warung milik mamang saya masih tutup. Namun saya
tak mau untuk kembali ke dalam mes. Saya menunggu saja di situ. Hingga ada sekitar 1 jam. Terlihat mamang saya datang menggunakan sepeda motor dengan barang bawaan yang cukup penuh. Mamang saya kaget melihat posisi saya berada di depan warungnya dengan wajah yang pucat. "Dik, kamu kenapa, Dik?" Setelah itu, saya lalu menjelaskan kepada mamang saya apa yang saya alami tersebut. "Waduh, sudah kamu nginep di sini aja dulu malam ini." "Oh ya, Mang, takut, Mang. Apalagi pesan nenek-nenek itu kayak gitu." "Udah, kamu pernah makan sesuatu yang diberi si bos gak?" "Enggak, Mang. Belum pernah selama di sana. Kebenaran tadi pagi ngasih. Cuman perasaan Adi gak mau makan yang diberikan oleh si bos itu." "Udah, ya ini mah khawatir Mamang. Takutnya si bos bersekutu dengan sesuatu yang gak baik. Ya ini mah taki-taki saja. Sudah, warung nanti kita tutup aja. Nanti kita malam coba tirakat di dalam," ucap mamang saya. Kebetulan mamang saya ini memang jebolan pesantren. Jadi dia juga agak paham tentang hal-hal seperti itu. Setelah masuk, saya disuruh oleh mamang saya untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat ini, saya suruh membaca sesuatu. Yang kata mamang saya, ini harus dibacakan sampai lewat pukul 2 malam. Dan kebetulan mamang saya juga waktu itu menemani saya. Saya lalu berzikir bersama mamang saya. Tepat pukul 12 malam waktu itu, mendadak hawa di dalam warung mamang ini terasa sangat panas, seakan pengap. Dan tak berapa lama di depan saya melihat sosok nenek-nenek yang tadi saya lihat di mes sekarang berdiri di hadapan saya. Dan tapak khasnya yang sambil mengunyah daun sirih. Sosok nenek-nenek itu menatap tajam ke arah saya. Posisi mamang saya waktu itu berada di depan. Jadi saya berada tepat di belakang mamang saya. Saya yang melihat itu langsung mendekatkan diri ke arah mamang saya. Mamang saya memegang badan saya supaya tenang. Setelah menatap tajam ke arah saya, sosok itu bilang, "Dia lain korban ngaing. Ngaing tebutuh dia." Ucap sosok itu, kalau di bahasa Indonesia kan, "Kamu bukan korban saya, dan saya tidak butuh kamu." Dan tak berapa lama, sosok nenek-nenek itu hilang. Dan hawa panas di warung mamang saya juga langsung hilang. Kembali normal seperti sedia kala. Mamang saya langsung bernapas lega. "Sudah, kamu tenang." "Maksudnya gimana, Mang?" "Nanti besok kita dengar saja. Kalau memang benar bos kamu memelihara sesuatu atau bersekutu dengan sesuatu, dia pasti akan merasakan akibat akan perbuatannya. Kamu tenang saja." Dan tak berapa lama ketika selesai itu, tiba-tiba di sudut belakang saya merasakan ada seseorang yang sedang berdiri. Dengan cepat saya langsung menoleh ke arah sana. Berikut juga dengan mamang saya. Dan ketika menoleh, ternyata yang berdiri di sana adalah sosok Jajang. Namun kini dengan rupanya yang biasa. "Astagfirullah, Mang." "Dah, tenang." Sosok itu hanya tersenyum ke arah saya. Dan tak berapa lama, sosok itu
langsung menghilang. Malam itu, saya tidak bisa tertidur. Saya ditemani mamang saya untuk terus berzikir hingga akhirnya adzan subuh berkumandang. Dan setelah adzan subuh, dari speaker masjid, ada pemberitahuan yang cukup mengejutkan. Ternyata, si bos meninggal dunia. Di situ saya kaget. Saya waktu itu menoleh ke arah mamang. Mamang saya hanya menepuk pundak saya. Setelah itu, saya langsung bergegas menuju rumah si bos. Dan ternyata benar, di sana sudah banyak orang yang berkerumun. Menurut informasinya, tak ada yang tahu si bos meninggal karena apa. Karena kemarinnya itu si bos baik-baik saja. Bahkan istrinya juga tampak shock melihat suaminya meninggal dengan kondisi seperti itu. Kondisi waktu itu si bos meninggal disebut memang sangat mengerikan. Karena di dekat lehernya tersebut seperti ada tanda biru. Dan tanda biru itu hanya sebelah. Dan itu seperti telapak tangan. Dan di mulutnya ada tanda merah. Dan merah itu menurut istrinya seperti kunyahan sirih. Dan tak berapa lama akhirnya setelah itu si bos lalu dikebumikan. Beberapa pegawai lain yang memang dari luar kota pun lalu berdatangan. Saya waktu itu berniat untuk membereskan saja barang-barang di mes. Dan berniat untuk tinggal di rumah mamang saya dan langsung pulang ke kampung. Kebetulan waktu itu, Hendrik, Gugun, Komara, semuanya juga sudah datang. Mereka juga sedang berkumpul di warung mamang saya sambil ngopi. Mereka belum tahu cerita yang saya alami. Dan saya juga memang belum berniat untuk menceritakan kepada mereka. Namun, saya hanya bertanya perihal Jajang. Di sela-sela obrolan kami, saya sempat menyelipkan. Mang, di sini dulu pernah ada pegawai yang namanya Jajang. Mendengar pertanyaan saya itu, semua pegawai di situ kaget. Loh, kok kamu bisa tahu nama Jajang? Tanya Henry. Enggak, saya cuma tanya aja. Jajang dulu kepercayaan si bos. Terus, ya dia sempat kecelakaan di proyek. Cuman aneh aja, kecelakaannya itu tidak parah, tapi bisa membuat dia meninggal. Emang kecelakaannya gimana? Ya waktu itu sih kecelakaannya jadi dia sedang menggerinda, sedang motong pagar karena memang ukurannya lebih. Tangannya kegerinda, namun anehnya dia langsung meninggal. Dan yang lebih parahnya lagi, di leher Jajang ini ada seperti bekas cekikan. Padahal jelas-jelas waktu itu Komara yang sedang kerja bareng almarhum Jajang. Dia posisi jaraknya tidak terlalu jauh dan melihat dengan jelas. Dan itu luka di lehernya juga gak ada yang tahu. Keluarganya sempat pikir kalau misalnya Jajang ini dianiaya. Tapi di situ banyak saksi termasuk konsumen yang sedang barangnya dikerjakan oleh kami. Dan setelah itu anehnya, setelah Jajang meninggal, memang usaha si bos ini tambah maju. Itu sekitar 1 tahun yang lalu. Oh, nah beberapa bulan ke belakang kan saya pernah cerita
tak ada orang yang bekerja lama di sini. Rata-rata tidak pada betah. Nah, setelah itu, saya tidak melanjutkan pembicaraan kembali dan saya juga tidak berniat untuk menceritakan hal yang saya alami. Saya berbicara saja dan sekaligus pamit kepada mereka bahwasanya saya tidak akan lanjut bekerja di sini. Saya beralasan bahwasanya saya ada tawaran bekerja di tempat lain, walaupun sebenarnya tidak ada. Setelah itu saya berpamitan dan memang tidak mau tinggal menginap lagi di mes, walaupun teman-teman yang lain menawari saya untuk menginap di mes. Besok harinya saya berpamitan kepada Mamang dan sangat berterima kasih atas bantuannya. Setelah itu saya langsung kembali menuju kampung halaman saya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, dan kepada para penonton yang masih setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Tetap support channel kami, dan jangan lupa bagi penonton yang memang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.